Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi ini mengisahkan kepada kita ya bagaimana Yesus di sini memberikan suatu penghiburan ya, baik kepada para muridnya maupun kepada orang banyak yang mendengarkan dia ya. Setidaknya dalam konteks ini, kegelisahan hati orang-orang maupun para murid menjadi sebuah persoalan tertentu ya. Ya mungkin kegelisahan itu terjadi karena memang mereka tidak tahu arah atau jalan kemana tujuan dari perjalanan hidup ini. Akhir dari perjalanan hidup itu kemana. Tidak ada kepastian yang memberikan keyakinan kepada mereka akan tujuan akhir dari hidup. Dalam hal ini Yesus, atau dalam persoalan ini Yesus mengatakan suatu kebenaran kepada mereka, atau Allah menunjukkan sesuatu yang pasti ya kepada mereka, memberikan suatu fenomena atau menggambarkan sebuah fenomena ya, yang memang akan terjadi kepada kalian, bahwa kalian akan pergi kepada suatu tempat yang disediakan olehku. Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kegelisahan itu terjadi karena memang tidak ada satu jaminan yang memberikan keyakinan kepada orang-orang itu akan tujuan akhir dari perjalanan hidup. Di sini Yesus mengatakan, kamu percaya kepada saya dan percaya jugalah kepada Bapa. Jadi di rumah Bapakku itu ada begitu banyak tempat tinggal. Ya, jika tidak demikian Yesus mengatakan ya, aku tidak mengatakannya kepadamu. Artinya Yesus mengatakan suatu kebenaran ya, bahwa memang di rumah Bapa itu, dalam kerajaan Allah itu ya ada tempat untuk kita. Dan memang itu disediakan. Cara untuk masuk ke sana memang pertama-tama orang percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya, dia menerima Yesus, menerima ajarannya, menerima segala hal yang dilakukannya, menerima perintahnya. Dan tentu dalam hal ini tidak hanya menerima secara pasif, tetapi aktif, sekaligus ada aksi di mana kita keluar untuk mempraktekkan apa yang menjadi ajaran perintah Yesus ya, kepada para pendengar ya, kepada para murid, tentu kepada kita juga. Lalu Yesus menegaskan suatu kepastian atau menegaskan lebih jauh tentang hal itu.
Jadi aku ingin ya, apabila aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, seperti yang kita katakan tadi dari awal. Atau sebelumnya Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya itu akan selalu ada bersama saya. Atau dia akan berada di tempat aku berada. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada di situ ya. Jadi orang percaya itu memang Yesus menjamin ya, ada sesuatu kebahagiaan kekal yang akan kamu peroleh kalau kamu percaya kepada saya. Itu bukan sebuah janji kaleng-kaleng ya, memang itu sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan di sini memang Thomas belum paham ya tentang hal itu. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ ya? Di situ. Mungkin di sini juga menjadi persoalan manusiawi kita ya. Ketika Yesus mengatakan sesuatu yang besar seperti itu ya, yang sulit dipahami ya, ada sebuah kebingungan juga seperti Thomas ini. Tapi Yesus tidak pernah menyerah ya, atau Yesus paham tentang situasi manusia. Dia mengatakan dari awal tadi ya, kalau kamu percaya dari aku ini, Yesus menjawab Thomas, aku ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa ya? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah terang yang menghalau kegelapan. Artinya dia menerangi jalan kita. Ya. Jadi kita bisa berjalan, kita tahu arah kemana kita pergi. Dan dalam Yesus itu juga, dia itu adalah kebenaran. Segala sesuatu yang diajarkannya, disampaikannya, itulah sebuah kebenaran Allah. Dan di dalam semuanya itu ada hidup. Artinya kita berjalan dalam terang, melakukan kebenaran itu atau menerima kebenaran dari Yesus menuju suatu hidup yang abadi yang disediakan oleh Tuhan. Jadi orang percaya akan paham hal ini, dia akan masuk dalam situasi yang disampaikan Yesus ini. Aku adalah jalan. Kan kita kalau kita percaya kepada Yesus bahwa kita mengikuti jalan itu, jalannya Yesus, kita mengikuti cahayanya. Dia menjadi cahaya yang menuntun jalan, atau dia sendiri jalan itu yang mengarahkan kita. Tentu jalan itu adalah jalan kebenaran, di mana Yesus menyampaikan banyak hal ya kepada kita tentang kebenaran Allah, mengasihi, lalu kemudian bagaimana seharusnya kita mengampuni sesama, kita bertindak atas nama kebenaran. Jadi ketika kita menerima semua itu sebagai orang percaya, jadi kita masuk ke dalam kebenaran Yesus, dan tentunya suatu tujuan yaitu kita masuk dalam hidup. Kita hidup bersama Yesus dalam kerajaan abadi, atau masuk ke dalam rumah yang telah disediakan oleh Yesus sendiri kepada kita, kepada semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jadi kita sebagai umat beriman bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Dia. Jadi kita sudah berada dalam garisnya, di mana kita sudah menerima kebenarannya. Gereja yang senantiasa mengajarkan itu kepada kita. Hanya saja menjadi persoalan, bagaimana kita mempraktekkan itu dalam kehidupan nyata agar bisa memperoleh hidup atau keselamatan itu. Ya tentu di sini gereja ya sudah mengajarkan banyak hal apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan bersama, maupun di tempat-tempat kita bekerja ya, membangun relasi dengan orang-orang lain di luar kita. Jadi bagaimana kita menempatkan diri. Jadi di situ gereja sudah menempatkan dasar atau memberikan dasar, memberikan poin-poin penting yang mesti kita lakukan. Jadi di sini sekarang tergantung kita mau apa enggak mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh Yesus melalui gereja. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, memang disinilah tantangan pribadi kita sebagai manusia. Kita akan seperti orang-orang banyak yang mungkin merasa cemas ya,
kita percaya oke, tetapi kita membangun perspektif kebenaran dan mempraktekannya dalam kehidupan nyata, itu sekiranya yang mungkin membuat kita gelisah. Kita tak mampu mungkin melaksanakan perintah Tuhan yang begitu kaku untuk kita, begitu keras untuk kita, tapi Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Tuhan akan menyertai kita dalam tindakan kita untuk mewujudkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, semua bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.